Para siswa sekalian, video kali ini merupakan video pembahasan soal uji coba ujian sekolah SMP mata pelajaran IPA yang baru saja usai kita kerjakan ya beberapa waktu yang lalu. Dan bagi kalian yang mengikuti video pembahasan ini, pastikan nanti simak, pelajari setiap soal yang dibahas. Jika kemudian nanti ada pertanyaan ataupun tanggapan sesuatu yang belum dipahami, jangan sungkan untuk menuliskan di kolom komentar video ini. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman-teman yang lain sehingga teman-teman nanti akan lebih siap dalam mengikuti ujian sekolah. Baik, kita langsung akan melakukan pembahasan. Kita akan lihat soal uji coba ujian sekolah SMP untuk mata pelajaran IPA mulai dari soal yang pertama. Di soal yang pertama ini disajikan pertanyaan seperti yang ditunjukkan pada layar. Seorang siswa melakukan pengukuran dengan alat dan hasil seperti pada gambar. Massa benda X adalah berapa kilogram? Pertanyaannya demikian. Baik, untuk soal yang pertama ini secara jelas kita mengetahui bahwa ini terkait dengan materi pengukuran ya. Materi pengukuran ini biasanya dipelajari di paling awal di kelas 7 begitu. Sehingga jika ingin memperkuat materi tentang soal-soal seperti ini, silakan pelajari konsep pengukuran ya, pengukuran besaran satuan yang ada di kelas 7 paling awal ya, biasanya ada di bab pertama gitu. Nah, baik, kita lihat pembahasannya untuk soal yang pertama ini. Begitu, kita fokus ke gambar. Kita lihat di situ ada neraca sama lengan begitu. Benda dengan kode X ada di sebelah kiri gitu ya. Bendanya ada di sebelah kiri. Kemudian di sebelah kanan ada anak timbangan gitu ya. Di sebelah kiri ada bendanya, di sebelah kanan ada anak timbangan. Sehingga dari gambar ini kita akan tahu terjadi keseimbangan antara benda yang ditimbang dengan anak timbangannya. Kalau sudah terjadi kesetimbangan seperti ini, kita tinggal melihat besaran dari tiap-tiap anak timbangan yang digunakan ya. Secara jelas di sini ada 2 kg, 500 gram dan 200 gram. Sehingga untuk menentukan massa benda X, kita tinggal menjumlahkan massa benda yang ditunjukkan pada 3 anak timbangan ini. Kita tambahkan di sini 2 kg ditambah 500 gram ditambah 200 gram begitu. Kalau satuannya ini kita samakan, karena di sini masih ada yang kilogram, ada yang gram, kita samakan menjadi gram semua. Maka 2 kg ini kita ubah menjadi gram, menjadi 2000 gram ditambah 500 gram ditambah 200 gram, hasilnya adalah 2700 gram. Dan kalau ini kita konversi ke kilogram, kita bagi dengan 1000, maka hasilnya adalah 2,7, atau kalau dalam soal dituliskan dengan 2,70 kilogram. Sehingga sangat mudah kita bisa menentukan jawaban untuk soal nomor 1 ini. Jawabannya adalah C. Sangat mudah ya. Kita tinggal menjumlahkan saja dengan terlebih dahulu mengonversi satuannya. Kita lanjut soal nomor 2. Perhatikan tabel koefisien muai logam dan gambar bimetal yang telah dipanaskan berikut. Di sini disajikan tabel, di sebelah kiri ada tabel koefisien muai panjang untuk aluminium, kuningan, besi dan tembaga. Sedangkan di sebelah kanan disajikan gambar bimetal ya. Coba diingat-ingat lagi tentang bimetal. Bimetal itu berarti B itu menunjukkan 2, metal itu logam, berarti 2 logam yang digabung atau dikeling menjadi 1 begitu. Nah, pemuaian logam bimetal yang benar adalah gambar nomor berapa? Nah, oke, berarti sekali lagi materi ini adalah tentang pemuaian khususnya pada bimetal begitu. Sehingga untuk bisa mengerjakan soal ini kita harus memahami konsep tentang pemuaian dan bimetal. Dari konsep yang sudah kita pelajari tersebut, kita memahami bahwa semakin besar koefisien muai panjang, maka semakin panjang logam tersebut ketika dipanaskan atau ketika memuai. Sekali lagi, kalau koefisien muai yang ditunjukkan pada tabel ini koefisiennya semakin besar, di sini ada 0,00026, 0,00019 dan seterusnya,
kalian cukup fokus di dua angka yang terakhir karena desimalnya sama, ada 0 sebanyak 4 setelah koma gitu ya. Sehingga kita cukup fokus di angka dua angka yang paling belakang, 26, 19, 12 dan 17. Berarti yang paling besar koefisiennya adalah aluminium, baru disusul oleh kuningan, disusul tembaga, dan terakhir adalah besi yang paling kecil koefisiennya. Nah, kita lihat tadi konsepnya bagaimana. Semakin besar koefisiennya, maka akan semakin panjang ketika dipanaskan. Nah, kalau dua logam digabung menjadi satu, namanya tadi adalah bimetal, yang satu lebih panjang, satu lebih pendek, karena sudah terlanjur digabung menjadi satu, maka pasti logam itu akan melengkung. Nah, melengkungnya kemana? Melengkungnya tentu saja ke arah logam yang koefisiennya lebih kecil, melengkung ke arah yang lebih pendek, kurang lebih begitu. Sehingga karena semakin besar koefisien muai panjang akan semakin panjang logamnya, maka kita bisa mengatakan untuk gambar yang nomor 1 kita lihat, misalkan kita fokus ke gambar nomor 1. Kuningan dan besi digabung. Kita lihat di sini, kuningan itu angka paling belakang adalah 19, besi adalah 12. Perhatikan, kuningan itu 19, besi adalah 12. Oh, berarti koefisiennya besar kuningan, sehingga ketika dipanaskan nanti kuningan akan lebih panjang, besi lebih pendek, gitu kan? Besi lebih pendek sehingga kuningannya ini melengkung, dia ada di sisi luar, besinya ada di sisi dalam. Oh, berarti untuk gambar nomor 1 ini benar, gitu ya. Gambar nomor 2 kita lihat kuningan dibandingkan dengan tembaga. Kuningan tadi ada di angka 19, tembaga 17. Besar kuningan. Oh, berarti kuningan lebih panjang. Ya, kuningan lebih panjang, dia ada di sisi luar, tembaga ada di sisi dalam. Oh, berarti gambar nomor 2 juga benar. Dari dua jawaban ini saja sebenarnya kita sudah bisa menjawab gitu ya. Karena yang kita temukan 1 dan 2 pasti nanti jawabannya A. Nah, kita bisa menguji jawaban itu dengan melihat gambar nomor 3. Gambar nomor 3 besi dan aluminium, kita lihat di sini besi itu 12, aluminium 26. Berarti harusnya yang lebih panjang aluminium, tapi di sini disebut yang lebih panjang adalah besi. Berarti nomor 3 salah. Demikian juga nomor 4 juga salah. Nanti bisa dianalisis sendiri. Dari sini cukup jelas jawabannya adalah A. Soal nomor 3, perhatikan grafik pemanasan 500 gram es berikut. Jika kalori jenis air sebesar 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, kalori lebur esnya 336.000 Joule per kilogram, dan kalori jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka berapakah kalori yang diperlukan dalam proses dari A ke C? Yang ditanyakan A ke C, gitu ya. Kita lihat pembahasannya, ini tidak lepas dari materi suhu dan kalor, gitu ya. Nanti dilihat lagi materinya khususnya tentang kalor, gitu ya. Nah, dari soal tadi kita mengetahui yang dipanaskan adalah 500 gram es, 500 gram es. Oh, sehingga kita bisa mengatakan massa benda yang dipanaskan, gitu ya, itu adalah 500 gram es. Kemudian dari grafik yang ada di sebelah kiri kita mengetahui dari titik minus 10 sampai titik 0 ya, titik minus 10 sampai 0 dari A ke B itu benda masih berwujud es karena dia suhunya di bawah 0 derajat. Di bawah 0 derajat bentuknya masih es wujudnya begitu. Kemudian sesampainya titik B di suhu 0 derajat terjadi proses peleburan, esnya melebur menjadi air begitu. Kemudian C ke D airnya mengalami kenaikan suhu, kurang lebih begitu. Sehingga bisa kita tambahkan di grafik keterangan AB ini wujudnya masih es, kemudian CD sudah berwujud air. Ingat tadi antara B dan C terjadi proses peleburan. Kemudian dari uraian soal yang ada di sebelah kanan kita juga mengetahui yang dipanaskan tadi adalah 500 gram es, sehingga kita bisa mengatakan yang diketahui pertama adalah massa es itu sendiri. Massa esnya adalah 500 gram, atau kalau jadi kilogram kita bagi dengan 1000, 500 per 1000. Sengaja tidak kita tuliskan desimal ya, untuk memudahkan nanti, biarkan dalam bentuk pecahan biasa ya, untuk memudahkan nanti tinggal coret-coret saja, nggak usah kita terjebak ke desimal yang bisa jadi menyulitkan kita. Kemudian kalori jenis air, kalori jenis es, kita ingat kalori jenis itu simbolnya adalah C, karena dia kalori jenisnya S maka kita sebut C untuk si S ya, C nya S itu sebesar
2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian ada kalor lebur ya. Kalor lebur itu disimbolkan dengan L begitu, sebesar 336.000 Joule per kilogram. Nah, di sini masih ada diketahui kalau jenis air 4200 karena yang ditanyakan hanya A sampai C, tidak sampai ke D seperti ini, maka kita tidak perlu perhatikan ya untuk yang diketahui tersebut. Baik, kita akan lihat pembahasannya seperti apa, tapi sebelum ke sana kita juga harus melihat grafik yang ada di sebelah kiri. Untuk A ke B ini terjadi kenaikan suhu ya, suhunya naik. Dilihat dari garisnya ini terjadi kenaikan begitu ya. Kita lihat A ke B ini terjadi kenaikan suhu dari minus 10 menjadi 0, sehingga kita bisa menyebut atau kita bisa menuliskan delta T atau kenaikan suhunya sebesar T2 kurangi T1. Suhu akhir dikurangi suhu awal, 0 dikurangi minus 10 ya, hati-hati dengan minus. 0 dikurangi minus 10 atau 0 ditambah 10, hasilnya adalah 10 derajat Celcius. Ini poin-poin yang diketahui untuk nanti kita bisa mengerjakan soal ini. Harus cermat sekali ya untuk soal yang seperti ini. Masanya 500 gram atau 500 per 1000 gram. Kemudian kalor jenis S-nya adalah 2100, lalu kalor lebur S-nya adalah 336.000 dan delta T-nya adalah 10 derajat. Nah, jika sudah, kita akan melihat proses dari A ke C yang ditanyakan tadi bisa kita bagi dua. Ya, namanya saja A ke C, maka bisa kita bagi prosesnya adalah A ke B dan B ke C. Maka sangat tepat kalau kemudian kita tuliskan proses dari A ke C itu terdiri atas proses AB dan BC. Sehingga kalor yang dibutuhkan bisa kita tuliskan kalor dari A ke C itu terdiri atas kalor dari A ke B ditambah kalor dari B ke C ya. Sangat logis ya kalau kita kaitkan dengan gambar yang ada di sebelah kiri. Nah, proses dari A ke B itu terjadi kenaikan suhu, sehingga karena ada kenaikan suhu maka kita selalu ingat ada delta T di sana. Besarnya kalor Q sama dengan M kali C kali delta T. Ingat-ingat kalau ada kata-kata kenaikan suhu, kalau grafiknya menunjukkan kenaikan suhu, maka kita gunakan yang ada delta T-nya. Berarti MC delta T, masanya tadi adalah 500 per 1000, dikali C-nya tadi 2100, delta T-nya adalah 10. Kenapa kita pertahankan pecahan biasa untuk memudahkan dalam perhitungan seperti ini? Di bagian penyebut ada 3 angka 0, di atas juga ada 3 angka 0, bisa kita coret sehingga tersisa 500 dikali 21 begitu ya. Hasilnya adalah 10.500 Joule ya, 10.500 Joule. Sedangkan proses dari B ke C ini kita lihat tadi, B ke C itu terjadi proses peleburan dari S menjadi air, sehingga kita menggunakan persamaan Q sama dengan M kali L. L di sini adalah kalor lebur gitu ya. M-nya tadi 500 per 1000 dikali 336.000, nolnya 3 digit kita coret itu, sehingga 500 kali 336 hasilnya adalah 168.000 Joule. Nah, sangat mudah ya. QAB sudah ketemu, QBC juga sudah ketemu ya. QAB-nya yang atas, QBC-nya yang bawah ini. Tinggal kita jumlahkan saja sesuai dengan yang kita pahami di awal. QAC adalah QAB ditambah QBC, 10.500 ditambah 168.000 Joule, hasilnya adalah 178.500 Joule. Atau kalau kita jadikan kilojoule, kita bagi dengan 1000 ya, berarti 178,5 kilojoule. Selesai ya, berarti untuk soal nomor 3 dengan mudah kita bisa menjawab, yaitu D, 178,5 kilojoule. Sekali lagi untuk soal seperti ini kalian fokus yang ditanyakan bagian yang mana. Kalau hanya sampai C ya sudah, abaikan yang C ke D gitu ya, seperti ini tadi. Kalau garisnya naik berarti ada kenaikan suhu, pakai MC delta T, Q sama dengan MC delta T. Tapi kalau garisnya nggak naik berarti hanya akan ada dua kemungkinan, dia melebur atau menguap gitu ya, melebur atau menguap. Kalau melebur ya sudah, Q sama dengan M kali L, seperti yang terjadi pada B ke C ini. Soal nomor 4, buah kelapa semula pada ketinggian 6 meter, ketika diterpa angin buah tersebut jatuh.
berapa perbandingan energi potensial yang dimilikinya saat di titik A dan titik B. Ya, kita lihat gambar di sini. Titik A ada di paling atas ya, ketika buah kelapa masih tergantung di bagian pohon kelapa ini. Tingginya tadi 6 meter begitu. Kemudian dia jatuh sampai titik B. Titik B ini kalau diukur dari titik A adalah 4 meter. Sehingga kita bisa memperhatikan di sini semula ketinggiannya 6 meter. Poin penting ini yang harus diketahui, semula ketinggiannya 6 meter. Dari sini kita bisa menyebut ketinggian atau H. H itu untuk lambang ketinggian. Ingat, ketinggian itu diukur dari bawah, bukan dari atas ya. Jadi diukur dari tanah kalau ketinggian. HA, ketinggiannya A itu adalah 6 meter, kemudian ketinggiannya B berarti 6 meter dikurangi 4 ya. 6 dikurangi 4 meter berarti ketinggiannya B adalah 2 meter ya. Sangat jelas ya. HA ini 6 meter, HB nya ini 6 dikurangi 4 berarti tingginya 2 meter dari tanah, maksudnya begitu. Nah, kita lihat materi ini tidak lepas dari konsep energi, khususnya energi potensial, energi yang dimiliki benda karena kedudukan atau ketinggiannya dari permukaan tanah. Itu pelajari lagi konsep energi potensial. Kita mengetahui bahwa energi potensial itu dipengaruhi 3 faktor, yaitu massa benda, percepatan gravitasi, dan ketinggiannya. Dan ketiganya saling berbanding lurus atau sebanding begitu ya. Artinya kalau massanya semakin besar, energinya makin besar, gravitasinya makin besar, energinya juga makin besar. Semakin tinggi benda, maka energinya juga makin besar. Kurang lebih begitu. EP ini sebanding dengan H, energi potensial sebanding dengan ketinggiannya. Sehingga kalau kita lihat perbandingan energi potensial di titik A, EPA dibanding EPB, itu akan sebanding dengan HA dibanding HB. Kenapa? Energi tadi sebanding sama ketinggian, berarti energi di titik A dibanding energi titik B itu ya sebanding dengan ketinggian masing-masing, HA dibanding HB. Kita lihat tadi HA-nya 6, HB-nya adalah 2, maka perbandingan energi potensial di titik A dan B 6 banding 2. Kalau kita sederhanakan ya, 6 banding 2 ini adalah 3 banding 1 ya. Sangat mudah, soal seperti ini pastikan tidak sampai salah, eman-eman sekali. Nomor 5, perhatikan data berikut ini. Yang pertama, kapal berlayar di tengah samudra. Yang kedua, sepeda motor direm saat sampai tempat parkir. Yang ketiga, bola dilemparkan vertikal ke atas. Yang keempat, balon udara terbang di angkasa. Gerak lurus diperlambat beraturan. Ditunjukkan data nomor berapa. Perhatikan di sini gerak lurus diperlambat yang ditanyakan. Kita ingat gerak lurus itu ada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, GLB dan GLBB. Ingat lagi materi itu. GLBB sendiri dibagi jadi 2, dipercepat dan diperlambat. Karena yang ditanyakan di soal ini adalah gerak lurus diperlambat, berarti ditandai dengan kecepatan benda yang berkurang ya. Namanya saja diperlambat, berarti kecepatannya berkurang setiap satuan waktu, kurang lebih begitu. Nah, kita lihat pernyataan di atas, pernyataan 1 sampai 4 ini satu persatu. Kita akan menemukan pernyataan atau data yang menunjukkan itu terjadi penurunan kecepatan ya, kecepatannya berkurang. Yang pertama, kapal berlayar di tengah samudra, tidak ada indikator satupun tentang kecepatan sehingga bisa kita abaikan. Yang nomor 2, sepeda motor direm. Namanya saja direm, pasti akan terjadi pengurangan kecepatan. Kecepatannya semakin berkurang gitu ya, berarti benar yang nomor 2. Nomor 3 juga demikian, bola dilempar vertikal ke atas. Kalau kita melempar sesuatu, benda ke atas ya, dia akan melawan percepatan gravitasi, maka kecepatannya akan semakin berkurang, semakin ke atas semakin berkurang begitu ya. Sehingga nomor 2 termasuk gerak lurus diperlambat beraturan. Nomor 4, balon udara terbang di angkasa, tidak ada indikator tentang kecepatan di sini, maka bisa kita anggap salah seperti nomor 1. Dari sini sangat jelas jawabannya adalah nomor 2 dan nomor 3, atau jawabannya adalah C. Nah, ini adalah pembahasan 5 soal yang sudah dikerjakan, kita uji cobakan di uji coba ujian sekolah. Nah, apakah kalian menginginkan lanjut pembahasannya? Jika kalian ingin lanjut pembahasan di soal-soal berikutnya, silakan tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Sekali lagi, jika ingin lanjut pembahasannya, silakan tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Semoga bermanfaat.